DC sudah memasang semua alarm di semua pinjol. Ibaratnya nih kayaknya mereka bekerja sama nih. Sudah ada di peraturan apinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata saat ini Galbay 3 bulan DC sudah siapkan ini untuk kalian. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Lanjut lagi teman-teman, buat kalian yang Galbay di Duo Oren, ternyata sekarang informasinya DC-nya super rame banget di daerah Jabodetabek dan gak tanggung-tanggung. Yang didatangin bukan hanya rumah kalian, tapi rumah yang pernah kalian berikan paket dan rumah orang tua kalian. Nah, seperti ini informasinya. Hati-hati buat yang mau Galbay Duo Oren, mereka datangi ke tempat yang sering kita beli paket di Shopee, bukan alamat yang tertera di KTP. Aku didatengin FC dan itu alamat yang aku tinggalin dan sering kirim paket Shopee ke sini. Dan lagi ada yang informasi, jadi kalau mereka tiba-tiba datang ke kantor mungkin karena kita sering kirim paket ke alamat kantor kita. Dan informasinya ini sudah ada yang terjadi di wilayah paling ramai yaitu Jabodetabek. Dan lagi ada informasinya, gimana nih es pinjam, kenapa datangnya ke alamat orang tua dan bukan alamat debitur? Kok bisa begini? Padahal alamat terdaftar adalah alamat debitur yang sesuai KTP. DC-nya menagih ke alamat orang tuanya padahal debiturnya masih tinggal di alamat sesuai KTP. Nah, ini terjadi di wilayah Jabodetabek juga. DC Shopee lagi merajalela di sana. Belum lagi baru-baru ini seorang ibu yang memang sengaja merekam DC datang pagi-pagi ke rumahnya untuk menagih. Ya, itu adalah DC dari SPayLater. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mulai sekarang semuanya wajib ada bukti. Ya, karena Duo Orange ini belum pernah nih kayaknya kena sentil sama OJK. Belum pernah juga kena sentil sampai pembekuan usaha. Buat yang seperti ini ingat, DC dari pihak ketiganya itu menagih bukan kepada yang hutang, tapi nagih kepada orang lain. Contoh kita beli barang punya orang lain, misalnya kayak kita reseller, terus dikirimkan ke orang tersebut. Nah, orang tersebutlah yang didatengin sama DC. Ini kan sudah melampaui batas. Jadi untuk itu siapkan segala buktinya, menunjukkan bahwa DC yang datang itu wajib ada SPPI, surat tagihan dan surat jalannya serta foto KTP-nya. Jangan lupa difotoin dan sampaikan bahwa DC ini menagih bukan ke alamat si yang punya utang, padahal alamat si yang punya utang masih tetap sama dan tidak berubah. Nah, ini untuk jaga-jaga karena DC-nya informasi 2 minggu aja udah rajin banget ke rumah dan hampir sama kayak Indodana. Jadi teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman semuanya, ada yang Galbay di Uangmi. Nah, ternyata informasinya saat ini DC Uangmi itu lagi gencar untuk yang nagih Galbay di tahun 2020. Tapi salahnya DC-nya ini menagih kepada yang bukan pernah Galbay. Khawatirnya dari tahun-tahun sebelumnya data kita sudah dipakai sama orang, sebelum itu kan nggak ada DC lapangan. Kemudian sekarang ini kita baru tahu bahwa DC ini menagih dan ternyata udah dari lama sekali dan baru menyadarinya ternyata data kita dipakai. Seperti kasus ini mengatakan tiba-tiba udah 2 kali datang ke rumah ngakunya DC Uangmi, bilangnya ada tunggakan dari tahun 2020, padahal nggak pernah tahu itu aplikasi dan kawan minjem dimanapun. Ini penipuan atau gimana ya, disuruh ngehubungi nomor yang dikasih, tapi sampai sekarang aku masih maju mundur, takut malah nomor kesebar yang nggak jelas. Enaknya gimana ya, nggak paham sama sekali. Nah, sekarang itu DC Uangmi sepertinya konsentrasi ke yang Galbay dari tahun 2020-an. Dan lucunya DC ini malah gertak-gertak orang yang nggak tahu Galbay dan disuruh menghubungi nomor tertentu, seolah-olah ada manipulatif di dalam penagihan DC ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi salah satunya cara adalah untuk kita yang seperti ini, kalian jangan pernah mengakui bahwa hutang itu milik kalian.
Kalau DC datang, jangan lupa minta surat SPPI dan penagihannya. Kemudian kalau DC maksa untuk kita bayar dan memaki-maki kita, suruh DC tunjukkan semua bukti bahwa kita yang mengajukan. Tahun 2020 itu sudah ada namanya verifikasi wajah kok, dan uang itu pun masuk atas nama rekening kita. Nah, itu wajib ada. Kalau DC bisa menunjukkan itu semua, berarti memang hutang kita itu adalah kita yang makan dan kita lupa. Tapi kalau DC tidak mampu menunjukkan itu semua, apalagi wajah kita berbeda dengan yang verifikasi, sudah otomatis data kita 100% dibobol. Jangan pernah akui, dan rata-rata hutang yang tahun 2020 itu tidak masuk dalam Slik OJK. Jadi aman kok di Galbay. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ternyata saat ini DC sudah menyiapkan untuk kita yang Galbay lebih dari 3 bulan. Karena informasinya banyak sekali di daerah Jabodetabek saat ini ya, DC yang turun ke lapangan sebelum 30 hari. Nah, ternyata saat ini DC lebih banyak tuh sebelum 3 bulan. Karena setelah 3 bulan saat ini banyak DC yang sekarang itu sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini. Yang pertama itu adalah banyak dipekerjakan DC dari daerah setempat. Sudah otomatis informasinya banyak DC yang turun ke pelosok setelah kita Galbay dari 3 bulan. Nah, ini buat teman-teman semua jangan kaget ya, kok rumah saya jauh mbak dari kota itu sekitar 4-5 jam tapi DC bisa datang. Iya, saat ini sudah banyak DC yang direkrut dari daerah kalian dan informasinya 3 bulanan, mereka di atas 3 bulan dan mereka baru datang. Tetapi ini sifatnya random, sangat-sangat random, hanya daerah tertentu saja, tidak semuanya. Jadi kalau kalian tiba-tiba didatangi DC satu kali, misalnya daerah pegunungan, terus DC menawarkan ini itu, DC-nya bilang nanti bakal DC datang lagi, jawabannya jangan bayarkan. Karena biasanya DC yang dipekerjakan daerah tertentu tersebut hanya datang 1 kali saja. Gitu ya. Kemudian lagi, untuk kita Galbay di atas dari 3 bulan itu terornya lebih sedikit. Ya, terornya lebih sedikit karena apa? Ternyata DC sudah menyiapkan teror lebih banyak lagi di awal menjelang di 3 bulan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kok terornya sedikit ya, kok terornya nggak ada, ya nggak apa-apa, karena Galbay kalian udah tes dari 3 bulan. Sudah otomatis kalian bukan prioritasnya mereka, dan sudah otomatis DC-nya ini lebih lagi menyerang untuk yang Galbay baru, terutama buat anak-anak muda yang nggak tahu pinjol. Rata-rata 2 mingguan itu terorannya udah parah banget. Gitu ya. Yang paling parahnya lagi ketika kita Galbay di atas 3 bulan. Ya, ini buat teman-teman ketahui ya, ternyata saat ini DC sudah memasang semua alarm di semua pinjol. Ibaratnya ini kayaknya mereka bekerja sama nih, sudah ada di peraturan API-nya, mungkin ya mereka berembuk bekerja sama mengatakan bahwa kalau kita Galbay lebih dari 5 aplikasi, kemudian di atas 3 bulan kita melunaskan salah satu aplikasi, maka akan bunyi alarm di aplikasi lain. Sebelumnya pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa Mbak, kalau saya Galbay nih Mbak, terus saya mau melunaskan yang satu ini Mbak, kira-kira yang lain akan tahu nggak? Jawaban saya enggak. Tapi sekarang ternyata ketika kalian punya Galbay 5 aplikasi, terus kalian melunaskan salah satunya, mereka yang lain ini bisa tahu. Mereka akan meneror lebih parah lagi untuk minta dibayarkan juga. Jadi gimana Mbak? Perlu dibayarkan juga apa tidak? Ataukah kita Galbay aja terus? Nah, jawaban dari saya adalah bagusnya kalian cek aja dulu Slik OJK. Mana yang masuk ke dalam Slik OJK? Nah, itu kalian lunaskan. Seandainya yang lain langsung meneror segala macam, ingat saja, dulu-dulu kalian juga diteror seperti itu kan, tapi tiba-tiba sekarang langsung reda. Nah, sama sifatnya akan seperti itu juga. Dia akan meneror gencar-gencaran 2 minggu, 3 minggu, sebulan, lebih itu dia akan reda. Udah seperti itu aja. Jadi jawabannya fokus saja yang masuk ke dalam Slik OJK dan ajukan yang namanya nego pokok. Kalau tidak bisa nego pokok, udah jangan ngajukan apapun, jangan nego apapun, karena percuma. Kalau kita ngajukan nego pokok terus minta cicilan, pasti tetap akan ditolak. Jadi kuncinya adalah lanjutkan terus Galbay, fokus untuk ngumpulin uang, fokus cek nama kalian di Slik OJK, selebihnya kalian bisa abaikan karena itu tidak akan menghambat apapun. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.